Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak dan Ibu sekalian. Malam ini bisa bertemu kembali, hadir kembali di acara pengajian Kitab Tabrut malam Senin. Ya. Insya Allah kita melanjutkan eh, pelajaran minggu lalu. Yang minggu lalu kita bahas tentang asal usul ulama billah. Malam ini kita bahas tentang sanad ilmu ulama billah. eh, Pelajaran kita itu saling terkait. Jadi pelajaran hari ini terkait dengan pelajaran yang kemarin. Begitu juga pelajaran hari ini itu akan terkait dengan pelajaran minggu depan dan seterusnya. Itu namanya sistematis. Jadi kalau misalnya ada yang tidak hadir, nanti akan bingung untuk ikut pelajaran berikutnya. Karena nanti ada yang nggak paham, ada yang tidak nyambung, sehingga saya harapkan setiap kali pertemuan malam Senin itu bisa hadir. Karena supaya tidak kehilangan materi yang nanti disampaikan di minggu berikutnya. Seperti malam ini saya juga akan menyampaikan sedikit tentang keilmuan yang minggu lalu, mengulang sedikit, lalu kita lanjut dengan malam ini. Bapak dan Ibu kalau mau bertanya nanti di sisi session tanya jawab silakan dan saya harap pertanyaannya yang bisa membuka wawasan ya. Ada sesuatu yang baru. Kita mengulang sedikit mengenai asal-usul ulama billah yang minggu lalu. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu masih ulama billah. Ulama billah itu berasal dari Ahlul Bait. Ahlul Bait itu ada dua, yang tercatat dan yang putus kabar atau tidak tercatat karena alasan tertentu. Kemudian yang kedua dari Bani Ansor. Ini para sahabat zaman dulu ya, para sahabat zaman dulu. Nah, Bani Ansor yang perlu saya tegas mungkin saya lupa minggu lalu. Bani Ansor ini adalah satu kaum, satu suku yang menolong Rasulullah SAW ketika melakukan hijrah. Karena pada saat Rasulullah SAW melakukan hijrah, itu ditunggu oleh musuh-musuh beliau. Nah, Bani Ansor inilah yang menolong, mengawal perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Bani Ansor nama, atau pembantu. Nah, Bani Ansor ini tiada lain adalah sahabat Rasulullah SAW sendiri. Bani Ansor pada zaman dulu artinya suku atau golongan atau satu kaum. Sedangkan Bani Ansor dalam pengertian zaman sekarang ini adalah siapa saja yang menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Jadi siapa saja zaman sekarang ya tiada lain adalah ulama, yaitu ulama. Ulama di sini bisa kiai, bisa mursyid, bisa guru dan lain sebagainya, bisa ustadz. Nah, ini. Itu sebabnya Rasul mengatakan ulama itu pewaris ilmuku. Nah, jadi pengertian Bani Ansor di zaman sekarang itu tiada lain adalah orang atau siapa saja yang menyampaikan ajaran Rasulullah SAW yang biasa disebut dengan ulama, ustadz, kiai, gus, sultan, apalagi banyak sekali namanya. Nah, yang dari sini inilah yang banyak turun para ulama-ulama yang sekarang ini. Nah, sekarang ini misalnya jadi turun di sini nanti jadinya wali Allah, wali Allah. Ini yang banyak di Indonesia nih. Wali Allah nanti punya murid dan terus. Ini ada nanti kiai di sini, ada gus dan lain sebagainya. Nah, ini yang banyak terjadi di Indonesia. Nah, eh, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
tidak akan bisa mengikuti pelajaran ini, pelajaran ilmu marifat ini, jika bapak dan ibu tidak dari keturunan Ahlul Bait dan tidak dari keturunan para sahabat. Atau minimal bapak punya leluhur sebagai ulama yang pernah belajar dan menguasai ilmu marifat ini. Hmm. Jadi banyak sekarang ini penyampai-penyampai dari golongan ini. Nah, sayangnya yang golongan ini sudah tidak asli lagi. Kebanyakan separuh-separuh ilmunya atau tercampur. Dia tidak murni seperti misalnya para ulama billah yang di sini atau para sahabat yang di sini. Kebanyakan sudah tercampur dengan budaya, sudah tercampur dengan budaya A, budaya ini. Nah, seperti itu dulu. Dia menyampaikan tetapi tidak lagi murni seperti sebelumnya. Nah, ini yang banyak sekarang beredar di Facebook, di banyak lah, di medsos ya khususnya. Jadi termasuk saya, kalau misalnya saya bukan dari eh, golongan ahli bait, maka saya dari sahabat. Tapi kalau saya bukan dari sahabat, saya dari sini. Nah, ini sudah saya buktikan karena saya punya kakek itu ulama. Di atasnya lagi ulama juga. Bapaknya kakek saya itu ulama, kiai. Di atasnya itu kakeknya ya ulama juga, kiai juga. Bahkan kakek saya itu termasuk ulama yang dicari oleh Belanda. Di mana-mana dicari Belanda. Selalu sembunyi. Karena memang dia punya ceramah itu katanya membakar semangat pribumi. Sehingga selalu dicari. Termasuk nenek saya. Nenek saya begitu juga. Nenek saya arahnya ke tarekat. Arahnya gitu. Nah, jadi tidak akan bisa bapak-bapak dan ibu-ibu mempelajari dan menerima ilmu ini tanpa adanya garis keturunan dari sini atau sini. Jadi, siapa saja dia, pasti ada garis keturunan. Diketahui ataupun tidak diketahui. Jadi kalau misalnya Pak Saupi mau cari dia punya silsilah, minimal ketemu nanti ulama. Nah, ulama nanti silsilahnya dari mana? Apakah dari sahabat, apakah dari sini? Nanti ketemu. Pasti minimalnya dari sini. Pasti ada yang pernah jadi ulama atau pernah jadi penyampai ilmu ma'rifatul. Pasti. Walaupun kita nggak. Nah, kalau saya sendiri ternyata banyak. Saya punya leluhur itu hampir semua satu garis keturunan itu memahami atau menyampaikan ilmu ini. Ya ada bagusnya lah. Makanya saya dulu pernah bertanya-tanya dari mana saya kok bisa dapat ini. Inilah yang dinamakan namanya apa ya? Eh, titisan atau apa? Saya lupa. Titisan dari leluhur kita. Jadi kita mewarisi dari karena bibit mewarisi keilmuan itu karena ada bibit dari orang-orang tua kita dahulu. Nah, itu yang kemudian mengembangkan. Memang dari segi bibit yang paling bagus adalah Rasulullah SAW. Itu yang paling bagus. Karena cenderung dia selalu murni keilmuan. Masih melalui Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Nah, apa contohnya Bapak-Bapak? Misalnya saya ambil contoh yang tidak bukan murni lagi. Bapak-bapak mungkin sudah ada yang dengar videonya yang sekarang lagi ramai juga. Nah, ada salah satu guru yang mengatakan Nur Muhammad itu terbit dari cahaya Ahmad. Nah, ini Ahmad. Dari cahaya, jadi Ahmad ini bercahaya, lalu cahaya itu menjadi Nur Muhammad. Nah, ini salah satu contoh yang dari sini. Dari satu contoh. Ahmad ini kalau konsep yang dari sini adalah menyatunya tajalli antara Nur Muhammad dengan Nurullah. Lalu dia disebut dengan Ahmad. Tetapi konsep dia tidak. Nur Muhammad ini karena dia tidak mau mengakui bahwa yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Dia tidak mau. Alasannya hadisnya adalah dhaif atau hadis palsu, malah dia bilang. Nah, sehingga Nur Muhammad itu bukan menjadi yang pertama. Yang pertama itu pena. Ya benar, kalau menurut hadis sahih.
Namun dari penyaksian Al-Kafi 51 benar yang ini, yang pena salah, bukan yang pertama. Nah, jadi konsep dia martabat 7 tidak ada. Kalau ditaruh di konsep martabat 7 ya berantakan. Karena Ahmad ini menjadi cahaya, mengeluarkan cahaya yang kemudian menjadi Nur Muhammad. Nah, ini salah satu contoh. Kelihatannya bagus sama ya kan kelihatannya. Padahal beda. Nah, itu yang kebanyakan dari sini. Kemudian apa lagi? Contohnya banyak sekali contohnya. Ya, mudah-mudahan paham ini menyambung minggu lalu. Mudah-mudahan saya ada terlupa kalau tidak salah. Paham Pak ya? Oke ya, kita hapus ini. Kita lanjut ya malam ini. Oke. Eh, ganggu nonton juga video saya. Apa yang dilihat? Baba lagi kecil nih pun. Turun. Nanti Baba nggak bisa duduk. Galuh. Galuh ini nama kucing yang biasa jalan-jalan. Nah, pinter dia turun. Oke ya. Yang berikutnya kita akan masuk ke rahasia sanad ilmu. Sanad ilmu, ilmu ma'rifatullah itu berbeda dengan sanad keilmuan yang lain. Jadi, untuk sanad ilmu, ilmu tarekat, ilmu syariat itu selalu dari gurunya dan dari gurunya. Kemudian ilmu hakikat juga begitu, dari gurunya dan dari guru. Kalau kita mau bicara tentang sanad ilmu, jadi sanad ilmu atau asal usul keilmuannya dari mana? Ini sanad ilmu. Kalau di tarekat itu dikenal sanad ilmu gurunya dari mana. Nah, gurunya nih dapat ilmunya dari gurunya. Kemudian gurunya itu dapat ilmu dari gurunya lagi. Terus dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada Rasul. Nah, ini yang sekarang. Ini jaraknya 1400 tahun ya, 445 tahun. Jaraknya dari sini yang sekarang ke sini. Ada sekitar 46 guru dari sahabat di sini sampai hari ini itu ada 46 jaraknya. Ya, nah ini yang berlaku di tarekat-tarekat. Namun pengertian sanad ilmu ini baru dikenal sekitar 700 tahun lalu. Baru dikenal. Jadi zaman dulu itu tarekat misalnya Nasabandi, kalau orang mau masuk ke situ selalu bertanya, gurunya siapa? Kemudian sanatnya dari mana dia belajar. Nah itu, sehingga dikenallah sanat ilmu dari guru, dari sini, dan seterusnya. Itu diawali zaman dahulu dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Guru beliau siapa, kemudian ke atasnya siapa, dan seterusnya. Nah ini baru dikenal 700 tahun yang lalu. Sampai di sini. Nah, sekarang dari hari ini, sampai Rasulullah ini, berapa persen kira-kira yang Bapak terima? Ilmunya di sini 100%, ya kan? Sampai sekarang ini, berapa persen yang Bapak terima dari sini ke sini? Habis kan? Nah ini contoh ya, ini yang di tarekat. Jadi keilmuan yang di sini sampai ke sini cuma tinggal amalan-amalannya. Ilmunya nggak ada. Amalan wirid ini, wirid itu, jikir ini, jikir itu. Baca ini, baca itu namanya amalan. Bukan ilmu. Ilmunya sendiri nggak tahu ya. Nah ini namanya hilang senat ilmunya karena sudah terlalu jauh. 1445 tahun melewati 46 guru. Bapak dan Ibu, saya sampaikan malam ini 100%. Berapa yang Bapak Ibu terima? Bisa 100%? Nggak bisa kan?
Apalagi berjarak 1445 tahun yang akan datang. Bapak nyampaikan ke murid Bapak nyampaikan lagi. Sampai 1445 tahun, apa yang sisa kira-kira? Misalnya aja, dulu guru saya namanya Pak Kurnia Ateng, Pak Dudi di sini. Namanya Kurnia Ateng guru saya. Turun naik ke bawah, nama guru saya Kurnia Ateng. Turun, guru saya dan guru saya namanya Kurnia Ateng. Kira-kira sampai di sini, nama saya masih Kurnia Ateng enggak? Bisa-bisa nama saya bukan Kurnia Ateng, jadi motor tank malah. Iya, karena sudah terlalu jauh, sudah terlalu banyak lewati. Ya, nah, Kurnia Ateng. Ini ada artinya, Pak. Kurnia ini karunia, hanya itu anak, tanknya itu motor tank. Jadi orang tua saya dikaruniai anak yang kuat seperti motor tank. Nah, itu. Wah, mantap. Memang pernah. Ah, Mantap Pak Saufi. mantap. Pak Saufi Baru mantap. tahu ya, nah, baru tahu. Tank itu yang Makanya saya mantap. bilang, nanti nama saya 1400 tahun akan datang. Gurunya itu namanya motor tank. Bukan Kurnia Tank gara-gara ini. Ya kan? Nah, nah, seperti inilah gambaran metode sanad ilmu yang berlaku di tarekat-tarekat. Nah, ini berbeda dengan sanad ilmu yang berlaku bagi para penyampai di ilmu hakikat. Ini tidak berlaku. Nah, tidak berlaku. Terus bagaimana? Ini yang perlu saya sampaikan. Saya hapus ya gambarnya. Mungkin bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru bergabung, ini aneh. Ya memang aneh, karena belum pernah disampaikan dimanapun, belum pernah dengar dimanapun. Kalau bapak-bapak ibu-ibu melihat di gambar nomor 2 itu, sanad ilmu para ulama bilah itu berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sanad ilmunya para ulama bilah, penyampai ilmu ma'rifatullah. Nah, Allah menyampaikan ilmunya kepada para penyampai dengan banyak cara, dengan beberapa cara. Yang pertama, melalui apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Berarti dalam Al-Quran saja, karena dari Allah, Al-Quran. Baik yang tertulis maupun yang tersirat atau Al-Hikmah. Ya. Ingat, Al-Quran secara hakikat itu bermakna Al-Quran pada hakikatnya adalah apa ya? Ada yang tahu? Kalam. Jadi Al-Quran hakikatnya adalah kalamullah, perkataan Allah. Nah, jadi yang pertama, keilmuan para ulama bilang itu berasal dari Al-Quran. Dari makna yang tertulis dan dari makna yang tersirat. Yang tersirat ini Al-Baqarah 269. Ya. Kemudian juga dari penyaksian. Dari Al-Kahfi 51. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua dari mimpi. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga dari ilham. Ilham untuk kita manusia biasa. Tapi kalau untuk para nabi namanya wahyu. Ya. Nah. Mimpi. Jadi mimpi Bapak itu orang-orang yang menjadi penyampai bukan mimpi sembarangan. Kalau dia menerima mimpi tentang ilmu. Karena Nabi berkata dalam suatu hadis sahih, tanda-tanda kenabian itu satu tanda mimpi itu adalah satu dari 46 tanda kenabian. Jadi jangan dianggap biasa saja mimpi itu. Mimpi ada yang bermakna itu keilmuan sebagai tanda kenabian. Ini. Banyak. Nah, makanya saya selalu berpesan kalau tidur jangan lupa siapkan kertas dan pulpen. Karena kalau mimpi ini itu harus dicatat karena habis mimpi terbangun, catat.
Besok pagi kalau udah dicatat lupa. Nah, kalau dicatat bisa ingat kita baca. Ini dari mimpi. Kemudian ilham. Ilham ini baik jalan kefasikan maupun ketakwaan. Tapi yang kita terima jalan ketakwaan. Ilham ketakwaan. Yang diterima oleh jiwa kita sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, aku ilhamkan jalan ketakwaan dan kefasikan kepada jiwa. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, jiwa yang suci itu menerima ketakwaan. Nah, ini. Satu lagi ada 4 di sini. Apa yang kurang? Satu lagi. Ada? Al-Quran, mimpi, ilham, penyaksian tadi. Ya. Iya. Penyaksian ini bisa juga disebut dengan perjalanan spiritual. Namun penyaksian di sini khusus yaitu yang diutamakan Al-Kahfi 51. Al-Kahfi 51. Itu penyaksian yang utama. Yang lainnya bisa penyaksian. Nah, penyaksian di sini pengertiannya juga bisa perjalanan spiritual. Misalnya, gara-gara Bapak membaca Al-Kahfi 16, Bapak menjadi penasaran, mau mencari ilmu. Apa Al-Kahfi 16? Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada urat leher. Nah, kalau membaca itu tergerak hati kita, loh, Allah lebih dekat dari urat leher. Berarti ada di dalam dong. Nah, cari ilmunya. Nah, ini. Lalu Bapak mendapat anugerah untuk mencari ilmu. Nah, ketika Bapak membaca itu tergerak hati jiwa Bapak untuk mengetahui Allah karena dalil itu. Nah, itu Bapak mendapat ilmu langsung dari Allah. Mencari. Nanti Bapak akan mendapat petunjuk, dibukakan satu persatu petunjuk itu. Walaupun nanti melalui guru, melalui mimpi, melalui Al-Quran, penjelasannya dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak itu yang utama adalah Al-Kahfi 51. Paham ya? Nah, jadi kalau Bapak misalnya mau jadi penyampai, minimal Bapak sudah memahami ini. Minimal. Sudah menjalani peristiwa. Ilmunya sudah dibuktikan. Kemudian menerima ini. Kemudian berdasarkan ini. Kalau yang ini sekali-sekali aja. Jadi bukan kita dapat dari guru terus jadi penyampai. Bukan seperti itu. Nah, yang kedua, keilmuannya itu datang dari Nabi Khidir. Ini ada dua cara. Nabi Khidir ini cara menyampaikannya. Ada yang diajarkan. Bilang orang ditalkin, dibimbing. Ini, ditalkin namanya. Dibimbing langsung. Dikasih tahu begini, begini, begini. Tapi ada nih yang istimewa. Ketemu aja dia. Ketemu, ilmunya pindah. Nah, cuma ketemu doang. Ketemu doang, dikasih tahu, ngobrol sebentar, ilmunya pindah. Ada. Nah, kebanyakan orang yang ditalkin ini. Biasanya yang ngaku-ngaku wali-wali itu selalu mengatakan saya dulu ditalkin atau dibimbing atau ketemu dengan Nabi Khidir. Ini ya. Jadi keilmuannya dari Nabi Khidir. Yang ketiga yaitu dari eh, nomor dua Nabi Muhammad ya. Salah. Nomor dua, ini nomor tiga. Ini Nabi Muhammad. SA. Nomor tiga, nomor empat. Kalau dari Nabi Muhammad itu tidak pernah kata orang mengajarkan ini begini, ini tidak pernah. Ya, Nabi Muhammad itu cuma ngomong biasa saja, tapi ilmu yang Bapak inginkan itu pindah secara otomatis. Nah ini, jadi bohong kalau ada yang ngomong saya ketemu sama Rasul, kemudian Rasul mengatakan ini ilmu aku, rahasia Allah itu begini, 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 tidak ada. Bohong.
Jadi Rasulullah itu kalau kita ketemu, kita minta tidak minta, beliau sudah tahu apa yang kita inginkan. Makanya kalau kita ingin ilmu, maka ilmu itu pindah langsung, ya. Nah, ini pindahnya sesuai dengan kemampuan kita turun. Soal nanti berkembang lagi apa segala macam ya itu nanti. Tapi dia ada dasarnya itu dari sini. Nah, bertemunya bagaimana? Melalui mimpi. Jadi kalau ada yang ngomong ketemu berhadapan sama Nabi Muhammad dalam keadaan nyata ini bohong. Mau dia belarnya wali Allah kayak wali kutub kok pasti bohong. Tidak usah dipercaya. Ya, nah ini. Kebanyakan yang ditemui itu adalah korin. Jadi ada yang salawatan. Kemudian eh, katanya hadir Nabi Muhammad. Bukan, itu korin. Kalau korinnya datang memang. Tapi kalau yang aslinya tidak. Nah, Nabi Haidir, seperti yang saya katakan. Nabi Haidir ini, Bapak Ibu, kalau dia datang seringkali menyamar. Nabi Haidir menyamar sebagai orang musafir, orang pejalan itu, perantau, dengan bajunya yang tumpang camping dan lain sebagainya. Kemudian pengemis. Jadi kalau Bapak ada pengemis, kemudian Bapak lihat ada gelang emasnya, ada cincin emasnya, kasih. Karena siapa tahu dia ini beliau. Karena ada hadisnya, Rasulullah sendiri mengatakan, jika ada orang-orang yang minta kepadamu, maka berikanlah, walau kamu melihat gelang emas di tangan. Nah, kemungkinan kalau itu Nabi Haidir, sayang kan, lewat. Nah, itu dia. Jadi sering nyamar. Biasanya kalau dia nyamar tuh jadi orang musafir dengan baju yang rapi, bersih, tapi compang-camping. Banyak apa jahitan. Ini ciri-cirinya biasanya. Nah, kemudian yang keempat, Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, iya. Nah, kita, nah, ketemu Nabi Haidir ini juga bisa ketemu di alam gaib ya. Nah, biasanya para wali-wali itu menyebutnya dengan kehidupan yang dirahasiakan. Ini ketemunya. Bisa di sini, di alam ini, bisa di alam sebelah. Begitu juga dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita tidak ketemu di sini, tapi di alam amsal itu ketemu. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani lah yang dikenal di tarekat yang selalu melantik seorang guru, seorang eh, penyampai itu menjadi wali Allah atau menjadi wali kutub. Ini beliau ya. Nah, Bapak bisa tanya dengan siapa saja. Yang mengaku wali Allah pasti selalu berkata saya dilantik oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Selalu begitu. Kenapa? Karena ada dasarnya dari satu hadis ketika Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj. Ketika mau naik ke Buraq tidak bisa, tapi dibantu oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ruhnya datang, kemudian naik di pundaknya. Lalu Rasulullah berfirman, hari ini kamu berada di telapak kakiku. Tapi mulai hari ini juga seluruh wali-wali Allah sampai hari kiamat itu berada di bawah telapak kaki. Jadi tidak ada seorang wali pun yang berada di atas atau sejajar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak ada. Jadi keilmuannya semua di bawah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau ada yang ngomong, wah Syekh Abdul Qadir Jailani itu nggak ada apa-apanya. Saya sudah ketemu biasa aja tuh. Berarti dia bohong. Dia yang ditipu oleh jin yang nyaman. Nah ini. Nah, kemudian yang kelima, kalau ada, nah ini wali Allah, ketemu wali Allah. Wali Allah eh, bisa yang pada umumnya adalah leluhur kita sendiri. Jadi kita akan ketemu ke leluhur kita yang pernah menjadi penyampai atau memahami ilmu ini. Leluhur kita. Kita tahu kan, tidak tahu kan, dia datang. Nah, tapi bukan ruhnya. Kalau dia datang dalam bentuk ruhnya, itu di alam mimpi. Mimpi yang ini. Nah, dia datang. Kemudian kalau dia datang ke alam ini itu jin korinnya. Jin korin. Jadi waktu itu
Nah, nanti saya ceritakan satu persatu. Nah, seperti itu. Nah, ketemunya yang mimpi ini itu yang di kehidupan yang dirahasiakan di alam amsal. Jadi alam amsal itu ada yang namanya kami menyebutnya itu kehidupan yang rahasia dan dirahasiakan. Tempatnya para wali-wali, tempatnya para nabi, para rasul dan sebagainya. Nah, yang seperti ini. Ini keilmuannya para ulama dulu. Dan ini jaraknya yang nggak ada jarak. Gitu. Yang ini ketemu bisa sekarang, yang ini bisa ketemu besok dan lain sebagainya. Bisa kapan saja. Akurnya bagaimana? Ya saya dalam waktu berdekatan. Cuma ini ada resikonya. Kita nerima ini stres kalau nggak tahan. Kita nerima ini stres juga kalau nggak tahan, kalau nggak tahu ilmu, kalau nggak tahu cara mengatasi. Ini ketemu ini stres, stres. Salah-salah ya gila nanti. Kalau nggak ada yang tahu. Nah, saya kebetulan juga sampai eh, hampir dinyatakan gila, tapi saya keburu ketemu. Kemudian dia yang menolong saya untuk tidak menjadi gila. Jadi waktu setelah saya membaik, kemudian saya ketemu di alam sebelah, saya tanya siapa eh, beliau, siapa kamu? Baru dia cerita. Kenapa? Apa maksudnya menolong saya? Karena saya waktu itu mau gila, kayaknya saya menolong. Nah saya baru tahu, oh, jadi orang yang mengalami ini, inilah yang disebut dengan ilmu laduni, laduni. Atau di tarekat biasa disebut dengan manzub. Manzubin, manzub. Ditarik masuk ke dalam rahasianya manzub itu. Ini. Jadi tidak dapat ilmu ini dari guru-guru nggak dapat. Paham Pak ya? Nah, seperti itu. Nah, jadi keilmuan ini siapapun yang mendapatkan sanad ilmu seperti ini, maka pasti ilmunya sama. Pasti, nggak bisa enggak. Mau dia ngaku dari Haidit, jadi gampang Pak. Saya itu terlalu mudah untuk melihat seseorang ini bohong atau tidak. Misalnya dia mengatakan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ilmunya sama enggak sama ilmu saya? Kalau enggak sama berarti bohong. Itu aja potong anunya, cirinya. Kalau dia bilang, oh saya dari Nabi Muhammad langsung. Kalau enggak sama berarti dia bohong. Itu aja. Tidak ada yang lain. Gampang saja. Silakan buktikan sendiri. Ya. Nah, wali-wali Allah inilah nanti kemudian menjadi ulama bilang. Nah, makanya tadi saya katakan, Bapak Ibu semua yang belajar ilmu ini pasti punya keturunan seorang ulama. Nah, yang ini, yang leluhur Bapak Ibu ini, pasti dia pernah jadi ulama atau mungkin dia pernah jadi wali Allah atau wali kutub dan lain sebagainya. Pasti. Nah, Bapak tahu kan, tak tahu kan? Yang dari tadi, yang Bani Ansor tadi ya. Paham ya? Paham? Paham, Oke, Mbah? sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Pertanyaannya mudah-mudahan bisa mengingatkan saya untuk yang belum saya sampaikan, mungkin ada yang terlupa.